Film dimulai dengan sebuah keluarga sederhana, di mana ada seorang pria bernama Newman, yang mempunyai istri cantik bernama Donna, dan mereka udah mempunyai 2 anak yang masih kecil. Newman adalah seorang karyawan dengan posisi supervisor di perusahaan konstruksi, yang sehari-harinya suka kena macet dalam perjalanan ke kantor, dan mempunyai bos yang kadang-kadang ngeselin. Tapi Newman berusaha menahan emosinya untuk tetap bekerja secara profesional, demi bisa mendapatkan jenjang karir yang lebih mantap sesuai harapannya. Kadang-kadang, Newman masih mengerjakan pekerjaan kantornya di rumah, jadi dia kadang-kadang suka ketiduran bersama doginya di sofa, sampai kelupaan remote TV-nya sendiri ketika kedua anaknya meminta untuk menyalakan TV. Oleh karena itu si anak cowok memberitahu kalau anak tetangga mereka mempunyai remote universal yang bisa mengontrol berbagai hal di rumah, dan si anak cowok menyarankan ayahnya untuk membeli remote universal itu juga, namun Newman merasa males untuk membelinya, apalagi dia udah kesal sama si anak tetangga yang ngeselin. Karena di rumah mereka ada pembangunan rumah pohon kecil yang belum selesai, kedua anak bertanya kapan bisa diselesaikan, karena udah 2 bulan rumah pohonnya belum selesai-selesai, jadi Newman beralasan kalau dia belum sempat menyelesaikannya karena sibuk sama pekerjaan di kantor. Suatu hari, perusahaan Newman mendapat proyek pembangunan mantap dari orang Jepang, oleh karena itu si bos bertanya apakah Newman tertarik untuk sikat proyek itu, yang tentu aja dia tertarik, tapi dia bernegosiasi untuk mengerjakannya setelah libur nasional. Ini membuat si bos menjawab selamat bersenang-senang, jadi dia akan menyuruh orang lain untuk mengerjakannya, yang sontak membuat Newman terkejut. Oleh karena itu demi karir, dia setuju untuk mengerjakan proyek itu, dan akhirnya dia pun terancam kekurangan waktu untuk family time selama mengerjakan proyek itu. Alhasil dia menjadi terlambat ketika mau menghadiri acara lomba berenang si anak cowok, jadi Newman langsung mengucapkan selamat ke si anak cowok karena udah menjadi juara, namun dia mengetahui kalau Newman sebenarnya baru datang kemari. Setelah acaranya selesai, keluarga Newman kumpul-kumpul dalam sebuah acara, tapi Newman masih belum bisa terlepas dari pekerjaannya dengan terus kontekan sama si bos, sampai Newman menjadi gak fokus di saat ada beberapa anak muda yang lagi main-main mercon, dan akhirnya dia pun menjadi marah-marah dengan mengejar para anak muda. Ibunya tahu kalau belakangan ini Newman suka memakan makanan yang gak sehat bagi tubuhnya, dan ternyata omongan ibunya benar. Oleh karena itu kondisi kurang sehatnya Newman seperti batuk-batuk mulai muncul, dan dia berharap kondisi ini gak menghalanginya untuk bekerja. Ketika Donna membicarakan harapan anak-anak untuk melakukan aktivitas camping ceria, Newman bilang kalau dia gak bisa karena alasan pekerjaan, sehingga mereka sempat berdebat, jadi Newman meyakinkan kalau dia bekerja keras agar keluarganya bisa hidup lebih baik seperti yang dia impikan sejak kecil. Sekarang dia mau mencari inspirasi dengan menonton sebuah tontonan tentang pembangunan, oleh karena itu dia menggunakan remote untuk menyalakan TV, namun malah remote mainan helikopter yang dia gunakan, dan akhirnya dia pun marah-marah setelah terkena baling-baling. Merasa muak dengan banyak remote, Newman memutuskan untuk membeli remote universal sesuai yang diminta anak cowok, dan akhirnya Newman pun pergi sambil makan-makan enak. Melihat 2 toko langganannya yang udah tutup, Newman memutuskan untuk berbelanja di sebuah toko yang lebih besar yang masih buka. Tapi beberapa menit kemudian, dia masih belum berhasil untuk menemukan remote universal itu. Pada akhirnya dia merasa capek juga, jadi dia memutuskan tiduran sebentar di ranjang baru yang empuk, sambil mengeluh lelah dengan hidupnya. Gak lama setelah itu dia melihat sebuah pintu dengan kata yang artinya melampaui. Oleh karena itu dia memasuki pintu itu, dan bertemu dengan seseorang yang lagi kerja bernama Morty. Dia mengaku kalau dia mempunyai remote yang memiliki fungsi yang serupa yang diinginkan Newman, dan remote itu kebetulan baru datang dengan teknologi tercanggih, apalagi remote itu belum dijual di pasaran manapun. Dia lalu mengajak Newman ke ruang selanjutnya, dengan melewati pintu yang bertuliskan kata yang artinya jauh melampaui, dan akhirnya mereka pun tiba di ruang yang sangat-sangat besar. Ketika Morty mengambil remote universal itu yang berwarna biru, Newman menjadi heran dengan remote itu yang gak ada kotaknya, ataupun buku petunjuk. Tapi Morty menjelaskan remote ini simple, dengan cara cukup mengarahkan ke berbagai arah sambil pencet, 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 dan akhirnya akan terprogram dengan sendirinya. Newman lalu bertanya berapa harganya, yang dijawab Morty kalau remote ini sebenarnya belum benar-benar dijual, jadi dia mau memberikannya secara cuma-cuma. Ini membuat Newman menjadi heran lagi dengan bertanya kenapa mau melakukan itu, yang dijawab Morty kalau orang baik seperti Newman butuh kesenangan sekali-sekali, dan akhirnya dia pun mau menerimanya. Namun Morty lalu memberitahu satu hal yang pasti, yaitu remote ini gak bisa dikembalikan, tapi Newman gak mempermasalahkan itu, karena yang penting dia udah mendapatkan remote universal yang dia cari. Setelah meminum obat ketika kumat batuk-batuk lagi, Newman langsung mencoba remote-nya, dan tiba-tiba dia langsung mendapatkan tontonan yang mau dia tonton.
Gak lama setelah itu datang Donna, yang menanyakan masa depan Newman dengan pekerjaannya, jadi dia menggunakan remote untuk menghentikan sebentar tontonannya, dan memberitahu apa yang mau dia lakukan di masa depan. Namun Donna cuma diam aja, oleh karena itu Newman meminta Donna untuk jangan menatapnya seperti itu, sebelum dia melanjutkan tontonannya, dan akhirnya Donna pun langsung pergi. Beberapa waktu kemudian, Newman masih bekerja sampai larut malam sambil batuk-batuk, dengan doginya yang menggonggong untuk berpesan kalau dia mau Tapi Newman menolak, yang membuat si Doggy terus-terusan menggonggong, dan akhirnya Newman menjadi emosi sampai menggunakan remote dengan harapan suara si Doggy gak kedengaran lagi. Namun ternyata harapannya terwujud, yang membuat Newman menjadi kaget, dan melihat ke layar remote yang menunjukkan volume ke-1. Jadi dia mengatur volumenya dari maksimal ke minimal lagi ke arah si Doggy. Dan akhirnya Newman menjadi gak percaya dengan hasilnya, menganggap dirinya sendiri udah teler. Dia kemudian mengantarkan si Doggy untuk di luar rumah, tapi Newman segera kesal ketika si Doggy kelamaan untuk Oleh karena itu Newman mencoba untuk memencet tombol percepat, dan akhirnya pergerakan si Doggy pun beneran langsung menjadi cepat dengan dia yang udah Melihat dia yang udah masuk rumah, Newman mencoba untuk menghentikan pergerakan cepat dari si Doggy dengan memencet tombol play, yang membuat pergerakannya kembali menjadi normal lagi, dan akhirnya Newman pun Esok harinya di saat dia kedatangan tamu teman dari Donna, Newman mengetahui kalau si teman udah 3 kali selingkuh sama pria lain. Sampai Newman dengan sengaja meledek si teman, dan membuat dia menjadi marah-marah. Jadi untuk menghentikan suara si teman yang berisik, Newman udah mengetahui apa yang harus dia lakukan, dan akhirnya si teman pun menyadari manusia juga kena efek dari remote mantap ini. Newman mencoba untuk memilih pilihan lain, yang ternyata dia bisa memunculkan layar acara TV kesukaan dalam pandangannya, dan akhirnya dia pun menjadi makin heran dengan remote aneh ini. Setelah menghancurkan robot mainan si anak ngeselin yang udah meledek mobilnya yang murahan, Newman pergi mengunjungi tempat Morty lagi, di mana Newman bertanya apakah dia sekarang berada di acara TV yang dibuat sama Morty. Oleh karena itu dia menjelaskan kalau remote itu bisa mengendalikan alam semesta versi Newman sendiri, karena sesuai keinginan dia sendiri yang maunya remote yang universal, tapi dia gak percaya. Jadi untuk membuktikannya, Morty meminta Newman untuk memencet menu di remote, dan akhirnya lingkungannya pun langsung berubah ke lingkungan menu hidupnya Newman, di mana dia bisa memilih berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupannya. Oleh karena itu dia mencoba untuk memilih bagian pembuatan, di mana mereka tiba di tempat sangat gelap dan becek, yang ternyata ini adalah kenangan di mana Newman dilahirkan, dan akhirnya dia pun keluar dari perut ibunya. Ini membuat Newman menduga kalau dia bisa time travel kembali ke masa lalu dalam bentuk kenangan, yang dibenarkan Morty. Jadi Newman cukup memikirkan waktu dan tempatnya sambil memencet tombol putar ulang. Newman lalu mencoba untuk time travel kembali ke tahun 1976, di mana waktu itu dia masih menjadi bocil, dan pernah mengajak teman-temannya untuk makan-makan di tendanya, tapi ada satu teman yang lebih kaya yang mengajak teman-teman lain untuk makan-makan di mobil karavannya sambil nonton. Alhasil teman-teman pada memilih untuk pergi ke teman lebih kaya, dan akhirnya Newman pun ditinggalin. Namun orang tuanya lebih memilih berkemah dengan menggunakan tenda, karena cara ini lebih bisa dekat sama alam bagi mereka. Oleh karena itu mereka bisa saling menghangatkan di malam hari, dan akhirnya kedua orang tuanya pun tukeran gom. Si ayah lalu menunjukkan sulap andalan dengan menggunakan koin dengan cara memakan setengahnya, dan akhirnya secara ajaib koin itu langsung utuh lagi, yang membuat Morty penasaran bagaimana caranya. Newman lalu memencet tombol play untuk kembali ke waktu sekarang, dikarenakan Morty yang mau kembali bekerja, begitu juga Newman, tapi sebelum dia pergi, Morty memberikan kartu namanya jika ada pertanyaan tentang remote mantap itu. Setelah pulang dari kantor, Newman melihat si anak ngeselin yang meledek permainan anak cowoknya yang cupu. Jadi Newman memencet tombol pause untuk menghentikan waktunya sebentar, lalu dia menggeser tangan si anak ngeselin ke bawah, dan akhirnya kepalanya pun kena bola ketika si anak cowok melemparnya. Melihat teman-teman si anak ceweknya yang lagi datang menginap dan bikin suasananya jadi berisik, Newman mencoba untuk memencet tombol next atau percepat bab, dan dia pun langsung time travel ke momen-momen tertentunya, terutama di saat orang tuanya datang untuk acara makan-makan. Tapi dia merasa momen-momen itu membosankan, jadi dia langsung skip terus sampai dia menemukan momen di mana dia bisa bekerja sendirian di ruang bawah tanah. Namun gak lama setelah itu momennya diganggu sama Donna yang meminta untuk menjaga anak-anak selagi dia bersih-bersih, tapi Newman menolak permintaannya dengan alasan mau bekerja, sehingga mereka menjadi ribut lagi, dan akhirnya Newman pun mempercepat waktu supaya keributannya cepat berakhir.
Namun ketika dia berbicara sama Donna lagi untuk meminta maaf, Newman mendengar sesuatu yang baru dia ketahui, jadi dia menghubungi Morty untuk meminta bantuannya, dan tada, dia langsung tiba di depan rumah. Newman bertanya kenapa dia baru mengetahui sesuatu di saat dia mempercepat waktu atau time travel ke masa depan. Oleh karena itu sebelum menjawabnya, Morty meminta untuk time travel dulu ke momen ketika Newman makan-makan bersama keluarganya. Morty menjawab kalau tubuh Newman berada seperti dalam mode autopilot, di mana remote-nya membawa pikiran Newman melewati momen makan-makan itu, tapi tubuh dalam momen itu tetap menjalani hal-hal seperti biasa, dan tetap melakukan pembicaraan. Setelah puas mengetahui hal itu, Newman kumat mengalami batuk-batuk ditambah flu kali ini, jadi dia time travel ke masa depan di mana dia udah gak batuk-batuk dan flu lagi, dan akhirnya dia pun makin suka sama si remote mantap. Setelah memastikan kalau dia udah mengerjakan pekerjaannya dengan baik, dia mendengar keluhan dari Donna tentang salah satu perabot rumah tangga mereka yang rusak. Oleh karena itu Newman langsung percepat waktu, dan akhirnya dia pun gak perlu repot-repot untuk membetulkan perabot yang rusak itu. Keuntungan dari remote mantap ini dia manfaatkan juga ketika dia kena macet yang dia benci. Jadi dia langsung mempercepat waktu, dan akhirnya dia pun langsung tiba di depan gedung kantor. Melihat mukanya yang kelihatan pucat, Newman memilih menu warna, dan ternyata dia bisa mengubah warna kulitnya ke berbagai warna, terutama ke warna hijau ala superhero Hulk buat lawan Thanos nanti di markas Avenger. Di saat menghadiri sebuah acara dari kantor, Newman merasa bosan mendengar ocehan-ocehan dari bosnya. Oleh karena itu Newman meledek secara gak langsung dengan menggunakan remote mantap, dan akhirnya si bos pun berubah bentuk menjadi besar, dan kecil dengan suara aneh. Newman lalu menemukan pilihan untuk mengubah bahasa, jadi dia memilih bahasa Spanyol, dan akhirnya bahasa si bos pun berubah menjadi bahasa Spanyol ketika dia masih terus menggunakan bahasa Inggris, begitu juga orang-orang lainnya termasuk Newman sendiri. En sus propios dormitorios o en algún baño público. ¿Ahora qué estoy haciendo? Keuntungan ini dia manfaatkan juga di saat ketemuan sama orang-orang Jepang. Oleh karena itu setelah Newman melihat mereka yang mengobrol secara privasi tentang rencana proyek pembangunan, dia memilih bahasa Inggris untuk mendengar mereka yang bilang kalau ternyata mereka merasa gak puas dengan rencananya, beserta harapan-harapan untuk proyek itu. Jadi setelah mereka kembali duduk di mejanya Newman, dia langsung meyakinkan mereka dengan harapan-harapan sesuai apa yang mereka inginkan, dan akhirnya mereka pun merasa senang, beserta si bos yang menjadi kaget dengan skill jualannya Newman. Setelah berpikir kalau si bos udah menaikkan jabatannya, Newman menghadiahkan 2 sepeda mantap untuk kedua anaknya, dan akhirnya mereka pun sementara si anak ngeselin cuma bisa mengsedih dengan robotnya yang rusak. Newman gak lupa juga untuk menghadiahkan tas cantik untuk istri tercintanya, dan dia menjadi kaget ketika dia mengetahui kalau ternyata suaminya udah naik jabatan dengan menjadi rekannya si bos. Kebetulan hari ini Donna mendengar lagu favorit mereka di radio di saat mereka tukeran gong untuk pertama kalinya, tapi Newman lupa lagu apa itu, jadi dia menghentikan waktu sebentar dulu, dan dia pun time travel ke masa lalu di mana dia mau nembak Donna untuk menjadi pacarnya. Setelah mendengar lagu romantis yang mantap, Newman kembali ke masa sekarang di mana dia memberitahu lagu itu, sehingga Donna merasa senang, dan akhirnya Newman pun mengucapkan aku cinta kamu, namun ke arah si remote mantap. Tapi perasaan bahagia itu harus mereda di esok harinya, ketika dia mendengar dari bosnya kalau dia belum menaikkan jabatannya Newman, dan akan menaikkan jabatannya jika dia berhasil mendapatkan duit dari orang-orang Jepang itu. Alhasil Newman menjadi kesal, karena dia udah menghabiskan duit untuk merayakan keberhasilan kenaikan jabatan. Namun si bos tetap pada keputusannya, yang membuat Newman menghentikan waktu untuk menghajar dan ke arah si bos, dan akhirnya dia pun emosi ini juga gak bisa Newman tahan di saat bertemu dengan kedua anaknya, istrinya, termasuk si anak ngeselin. Melihat emak dari si anak ngeselin yang keluar rumah, Newman sengaja memberitahu kebohongan tentang si anak ngeselin, dan akhirnya dia pun habis sama emaknya. Mendengar kedua anaknya yang menjadi sedih ketika hadiah sepeda mereka mau dijual, Newman merasa gak tahan untuk bisa mendapatkan jenjang karir harapannya, dan akhirnya dia pun memutuskan untuk time travel ke masa depan di mana dia dapat kenaikan jabatan. Gak lama setelah itu datang temannya Donna yang ternyata udah jadian sama si bos. Jadi Newman bertanya udah berapa lama jadiannya, yang dijawab mereka kalau mereka udah jadian selama 1 tahun.
Alhasil Newman menjadi kaget. Oleh karena itu dia penasaran dengan apa yang terjadi selama 1 tahun belakangan ini, terutama seorang psikolog yang disebutkan si bos dan si teman untuk membantu hubungan romantis mereka, dan psikolog itu berkaitan dengan Donna. Ternyata, hubungan rumah tangga Newman dan Donna udah kurang harmonis selama 1 tahun ini, yang berawal dari keluhan Donna yang melihat suaminya terus-terusan bekerja, jadi seorang psikolog membantu untuk mengenali dan menyelesaikan konflik dalam rumah tangga mereka. Ketika Newman mencoba untuk menjelaskan apa yang terjadi, tiba-tiba ada suara dari remote mantap yang bersuara seperti suara hitungan mundur. This is what happens. Oh my god, he's gonna answer his phone. Dan akhirnya dia pun langsung time travel ke masa depan. Ini tentu aja membuat dia menjadi heran, tapi dia menyampingkan keheranannya di saat melihat rambut anak ceweknya yang udah lebih panjang, dan si Doggy besar yang udah berubah menjadi kecil. Namun Donna mengoreksi kalau sebenarnya si Doggy besar udah habis hidupnya, dan akhirnya Newman merasa sedih sambil menyesal berbagai hal ketika si Doggy besar masih hidup. Jadi Newman memeluk istrinya, dan bertanya apakah mencintainya, yang dijawab dia kalau dia lagi sangat bingung. Oleh karena itu Newman meyakinkan kalau dia akan berubah dan akan menjadi lebih baik, sehingga dia dan Donna pun tukeran gong. Tapi tiba-tiba remote-nya menjadi aktif dengan sendirinya lagi, dan akhirnya Newman pun melewatkan momen penting yang mau dia rasakan. Jadi dia menghubungi Morty untuk meminta bantuannya lagi, namun ternyata dia udah tiba di rumah sebelum Newman bisa menghubunginya. Morty memberitahu kalau remote-nya gak rusak, melainkan itu udah menjadi programnya untuk mengingat hal-hal tentang Newman, dan mempelajari apa yang paling disukai dia. Oleh karena itu secara gak sengaja remote-nya membuat Newman time travel ke masa depan secara otomatis, supaya dia bisa segera tiba di mana dia benar-benar menjadi orang yang sukses, dengan melewatkan momen-momen lain terutama momen yang dia benci selama ini. Tapi ada beberapa momen yang gak mau dilewatkan Newman, jadi dia menganggap remote ini bahaya, dan mau mengembalikannya ke Morty. Namun remote itu ternyata bisa balik ke tangannya Newman secara ajaib, meskipun dia membuangnya ke tong sampah, ataupun merusaknya. Oleh karena itu Morty mengingatkan kalau remote mantap itu gak bisa dikembalikan sesuai pesannya dari awal, dan akhirnya dia pun pergi tanpa memberikan solusi ke Newman. Karena gak mau time travel secara tiba-tiba lagi, Newman menghindari segala hal yang biasa dia benci, dan mulai melakukan sesuatu yang agak di luar nalar. Tapi ini justru membuat bosnya menjadi lebih suka dengan karakternya Newman yang setia terhadap perusahaan, dan meyakinkan si bos untuk resign dari dunia kerja dan mau hidup tenang bersama temannya Donna, karena dia udah memikirkan hal ini sebelumnya, jadi si bos berencana akan memberikan posisi bosnya untuk Newman suatu saat nanti. Alhasil dia tentu aja merasa senang, namun tiba-tiba suara remote itu kembali berbunyi lagi, dan akhirnya dia pun time travel ke masa depan yang lebih jauh kali ini, yaitu 10 tahun ke depan. Ternyata, tubuhnya Newman udah sangat-sangat berisi, dan remote itu masih ada dan bisa nyelip di perutnya. Menduga rumah ini bukan rumah miliknya, dia mempercepat waktu sampai dia pulang ke rumah aslinya, di mana dia melihat si Doggy yang udah berbeda lagi, dan anak cowoknya yang udah gede dan berisi juga seperti ayahnya. Anak ceweknya juga udah gede, dan di saat itu dia mau pergi ke rumah cowoknya, tapi Newman masih belum bisa terima anak ceweknya untuk pacaran, dan akhirnya dia pun ngambek. Merasa kangen untuk ketemu Donna, Newman langsung memeluknya, namun tiba-tiba momen mereka diganggu sama pria lain, dan akhirnya dia dan Donna pun tukeran gong. Alhasil Newman berpikir kalau dia udah bercerai sama Donna, apalagi mengetahui petugas kolam renang yang menjadi suami barunya Donna, dan akhirnya Newman pun merasa gak terima. Ketika menyadari Donna yang udah membencinya, Newman mendengar remote itu yang tiba-tiba menjadi aktif lagi. Jadi dia cepat-cepat memencet tombol pause untuk menghentikan waktu. Ternyata dalam 10 tahun dia masih belum menyelesaikan rumah pohon permintaan anaknya, oleh karena itu dia berteriak ke Morty kenapa melakukan semua ini, dan akhirnya dia pun langsung muncul di samping. Dia mengungkapkan kalau remote itu bisa mengetahui apa yang menjadi keinginan paling besar di dalam hatinya Newman, dan gak bisa dibohongi, jadi dia udah gak bisa mengubah apa yang udah terjadi. Tapi Morty berpikir kalau Newman masih bisa mendapatkan Donna kembali, oleh karena itu Newman mau memberikan kertas ke Donna berisi pesan romantis waktu mereka pacaran. Namun tiba-tiba, si Doggy menerkam Newman karena melihatnya sebagai ancaman, sehingga dia kedorong sampai kepalanya terbentur tembok, dan akhirnya dia pun langsung time travel lagi ketika remote-nya menjadi aktif sendiri. Dia tiba di waktu di mana tubuhnya gak penuh dengan lemak lagi, dan ada Donna yang lagi menjenguknya. Jadi Newman bertanya apa yang terjadi dengan tubuhnya, yang dijawab Donna kalau Newman pernah mengalami serangan jantung sebelumnya, dan kondisinya masih belum benar-benar pulih, oleh karena itu berat badannya berkurang sampai kembali menjadi semula lagi.
Donna juga memberitahu kalau udah 6 tahun berlalu semenjak kepalanya Newman terbentur tembok, dan akhirnya Newman pun menjadi kaget dengan waktu 6 tahun yang udah dia lewatkan, apalagi mengetahui Donna yang masih menjadi istrinya si pria lain itu. Newman kemudian pergi ke tempat kantornya, di mana dia melihat lingkungannya yang udah serba futuristik, dan ternyata mimpinya untuk menjadi bos udah berhasil dia raih, tapi sekarang dia udah pensiun dari dunia kerja. Gak lama setelah itu datang anak cowoknya yang udah gak kebanyakan lemak juga, dan dia udah mengisi posisinya Newman dengan menjadi bos. Merasa kangen dengan masa-masa seperti dulu, Newman mau mengajak untuk family time, sekalian mengajak si kakek dan si nenek untuk ikutan juga. Namun si anak cowok merasa Newman udah pikun, jadi si anak cowok mengingatkan kalau si kakek udah meninggal beberapa waktu yang lalu, dan akhirnya Newman pun merasa bersalah udah melewatkan waktunya secara cuma-cuma, apalagi dia udah lama gak bertemu sama ayahnya. Ketika berada di samping makam si ayah, Newman mau time travel kembali ke waktu di mana ayahnya meninggal, tapi gak bisa, oleh karena itu Morty memberitahu kalau Newman ternyata gak ada di sana pada saat itu. Jadi Newman time travel ke waktu terakhir kali dia melihat si ayah, di mana Newman masa lalu terus-terusan fokus bekerja di saat dia masih menjadi bos. Gak lama setelah itu datang si ayah, dan membuat Newman merasa gak percaya kalau ayahnya benar-benar udah terlihat tua. Kedatangannya adalah untuk mengajak Newman masa lalu untuk family time, dan dia pun langsung menjawab gak bisa. Tapi si ayah gak menyerah untuk terus mengajak Newman masa lalu si ayah akan menunjukkan sulap koinnya, dan akhirnya Newman masa lalu pun teriak-teriak ke si ayah. Mengerti akan kemauan anaknya, si ayah meminta maaf udah main masuk ke ruangan ini, dan akhirnya dia pun mengungkapkan rasa sayangnya ke Newman masa lalu. Berpikir ini momen yang terakhir bersama ayah tercinta, Newman masa sekarang merasa gak terima dengan kenyataan ini, jadi dia memutar waktunya kembali ke momen di mana si ayah mengungkapkan rasa sayangnya untuk terakhir kalinya, dan terus memutar ucapan itu berkali-kali. I love you, son. Alhasil Newman masa sekarang membalas kalau dia juga menyayangi ayahnya, lalu menggunakan momen ini untuk mencium pipinya, dan akhirnya Newman pun mengucapkan selamat tinggal. Ketika kembali ke makam si ayah, Morty bilang kalau mengambil si ayah bukan sesuatu yang ingin dia lakukan, dan membuat Newman menjadi heran dengan apa yang dibilang Morty. Oleh karena itu dia mengungkapkan kalau dia ini adalah malaikat kematian, dan memang sudah waktunya untuk dia mengambil roh si ayah, sehingga ini memicu Newman untuk menerkam Morty, tapi dia tentu aja bisa menghindarinya dengan mudah. Alhasil Newman menjadi ketakutan, dan akhirnya dia pun langsung time travel ke tempat lain dengan momen yang menyenangkan. Tempat itu adalah tempat yang digunakan untuk sebuah acara, dan acaranya ternyata adalah acara pernikahan si anak cowok, dan ada ibunya juga yang hadir, jadi Newman gak membuang kesempatan untuk mengungkapkan rasa sayangnya ke sang ibu. Ketika Newman berbicara dengan Donna yang masih bersama pria lain, ada lagu romantis favorit Newman dan Donna di saat mereka masih pacaran yang mau dimainkan, oleh karena itu mereka mau bernostalgia dengan berdansa. Ini disetujui si pria lain, tapi begitu dia berpesan ke Newman untuk jangan lupa mengembalikan Donna, Newman menjadi kesal dengan menghentikan waktu sebentar, dan akhirnya si pria pun didodorin. Ketika melihat anak ceweknya yang lagi berdansa sama si pria lain, si anak cewek memanggil dengan panggilan ayah ke si pria lain itu, yang membuat Newman merasa gak terima, dan akhirnya dia pun tiba-tiba kumat mengalami serangan jantung lagi. Namun dia masih gak apa-apa dengan terbangun di rumah sakit, di mana Morty memberitahu kalau pembuluh darahnya udah pecah. Gak lama setelah itu datang kedua anaknya, dan si anak cewek mengklarifikasi kalau dia masih menganggap Newman sebagai ayahnya, tapi si pria lain itu juga merupakan ayahnya, jadi si anak cewek punya dua ayah sekarang. Si anak cowok lalu memberitahu kalau dia mau kembali bekerja untuk mengerjakan proyek, tapi akibatnya bulan madu bersama istrinya menjadi gagal, namun istrinya bisa mengerti akan itu. Merasa takut dengan si anak cowok yang akan melakukan kesalahan sama seperti yang Newman lakukan, dia bersikeras untuk menyusul kedua anaknya, dan membingsankan seorang perawat cowok yang menghalanginya. Ini dilihat Morty kalau Newman bisa habis hidupnya dengan kondisi sekarang, dan mengingatkan kalau kehidupannya gak perlu berakhir sekarang. Tapi dia gak peduli dengan terus mengejar kedua anaknya yang dijemput sama Donna dengan mobil, sambil berusaha untuk teriak-teriak yang susah Newman lakukan, sampai akhirnya si anak cowok pun menyadari Newman yang tergeletak. Sebelum bisa menghembuskan napas terakhir, Newman menyampaikan pesan ke si anak cowok kalau keluarga itu lebih penting, dan menyarankannya untuk berbulan madu bersama istrinya. Setelah mengucapkan pesan-pesan juga ke si anak cewek, dan si ayah kedua, Newman memberikan kertas ke Donna tentang pesan waktu mereka masih pacaran, untuk menunjukkan kalau Newman masih mencintainya. Sekarang, tiba saatnya untuk sang malaikat maut mengambil rohnya Newman, dan akhirnya dia pun meninggal.
Namun ternyata itu cuma mimpi Newman aja, yang ternyata dia terbangun di ranjang empuk di toko besar setelah sempat tertidur sebentar. Puas melihat dirinya yang kembali muda lagi, Newman merayakan momen ini dengan mengungkapkan rasa cinta ke mobil jelek kelas menengahnya yang murahan, dan pergi ke rumah orang tuanya yang udah bobo, untuk mengungkapkan rasa cintanya ke sang ayah selagi dia masih ada, begitu juga sang ibu. Setelah sampai di rumah, Newman memanggil keluarganya untuk turun, dan merencanakan acara jalan-jalan bersama mereka. Ketika lagi seneng-senengnya, Newman melihat remote mantap pemberian dari Morty, beserta sebuah catatan yang bertuliskan kalau orang baik membutuhkan healing atau kesenangan, dan Morty tahu kalau Newman akan melakukan tindakan yang benar kali ini. Film diakhiri dengan Newman yang melihat remote mantap ini sebagai kesempatan kedua, tapi dia memutuskan untuk menolak kali ini, jadi dia membuang remote itu ke tong sampah, dan akhirnya remote itu pun gak kembali secara ajaib lagi.